Jadi ini hadis tentang 10 tanda besar menjelang kiamat. Kalau kita lihat tidak ada penyebutan Al-Mahdi. Yang ada adalah dukhan, kabut asap menyelimuti planet bumi kita ini selama 40 hari 40 malam kata Nabi kita. Kemudian ada Dajjal, sosok penebar fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Kemudian ada Dabbatul Ard, binatang melata keluar dari perut bumi untuk memberi tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kemudian ada Tulu isyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, tanda kalau pintu taubat sudah tertutup. Kemudian ada Nuzul Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam. Ini termasuk tanda besar. Dan tanda besar ini kalau kita sudah mengerti ilmunya, dapat kita jadikan sarana berdakwah kepada orang Nasrani. Karena orang Nasrani juga meyakini di akhir zaman akan turun dari langit sosok yang mereka sebut Yesus Kristus, ya. Kita nyebutnya Isa al-Masih ibnu Maryam alaihissalam, mereka menyebutnya Yesus Kristus. Dan kita nanti akan menyaksikan turunnya Isa alaihissalam. Ternyata tidak mencari gereja, dia masuk ke masjid, dia sholat subuh berjamaah dengan kaum muslimin yang pada saat itu imam sholatnya adalah Al-Mahdi. Masya Allah, ya. Dan Isa alaihissalam nanti akan mengajak semua orang kafir termasuk ahli kitab Yahudi Nasrani memeluk agama Nabi akhir zaman, agama Islam ini. Bahkan dalam hadis sahih dikatakan Isa alaihissalam kalau sudah turun nanti dari langit, dia hanya menawarkan 2 pilihan kepada orang kafir dan ahli kitab. Pilihan pertama, aslim taslam, masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat dunia dan akhirat. Kalau nggak mau, diapakan sama Isa alaihissalam? Ya, diselesaikan. Loh, kok ngeri gitu Ustadz? Bukankah Isa alaihissalam itu digambarkan sosoknya santun? Iya memang. Cuman masalahnya adalah bukan masalah kesantunan di sini. Masalahnya turunnya Isa alaihissalam termasuk tanda kalau dunia sudah memasuki injury time. Dunia sudah mau berakhir. Waktu sudah tinggal sedikit. Adalah keterlaluan kalau orang kafir Yahudi Nasrani masih tetap ngeyel ketika Isa alaihissalam sudah turun. Karena cuma dikasih 2 pilihan, atau masuk Islam atau mati. Dan akan ada nanti orang-orang kafir Yahudi Nasrani yang masuk Islam tidak mau, tapi mati lebih gak mau lagi. Akhirnya apa? Masuk Islam dengan terpaksa. Sampai kapan? Sampai Isa alaihissalam wafat, mereka murtad lagi. Dan ketika sedang seru-serunya murtad, tiba-tiba matahari terbit dari barat. Mereka ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi, kata orang Padang, talambe, too late. Tidak diterima, pintu tobat sudah ditutup, ya. Walaupun ada juga yang awal mulanya masuk Islam terpaksa, tetapi lama-kelamaan benar-benar beriman, ya. Beruntunglah dia. Nah, kemudian ada Ya'juj wa Ma'juj, 2 umat yang dikurung di balik radem, sumbatan atau dinding yang dibuat oleh Zulkarnain ribuan tahun yang lalu. Dinding itu runtuh, kemudian mereka keluar dalam jumlah yang fantastis. Melakukan apa? Melakukan fasad, kerusakan di muka bumi ini. Kemudian nomor 789 ada 3 thalathata khusufin, 3 pembenaman bumi, 1 di timur, 1 di barat, 1 di jazirah Arab. Dan yang ke-10, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat, ya. Ada disebut Al-Mahdi dari 10 tanda itu ada? Tidak ada, ya. Tidak ada penyebutan Al-Mahdi. Karenanya Al-Mahdi bukan tanda besar, dia tanda kecil. Namun kemunculannya, kehadirannya ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Nah, saudaraku rahimakumullah, para ulama
mempunyai perbedaan pendapat mengenai kronologi, mengenai urutan 10 tanda besar ini. Jadi mereka mengatakan bahwa hadis-hadis tentang 10 tanda besar yang diuraikan Nabi SAW tidak otomatis menyebutkan urutannya, sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai urutannya. Yang mereka sepakati hanya satu, bahwa tanda nomor 10 dalam hadis ini, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya kiamat, adalah tanda besar yang paling akhir. Itu disepakati. Tetapi nomor 1 sampai 9, mana urutannya, itu ada perbedaan pendapat. Dan saya termasuk mengacu kepada urutan yang diijtihadkan oleh seorang penulis kitab yang bernama Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Beliau mengarang kitab yang judulnya panjang dalam bahasa Arabnya. Judulnya Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Ashratus Sa'ah, yang kalau diterjemahkan lengkapnya ensiklopedi fitnah-fitnah, ya, peperangan-peperangan dan tanda-tanda akhir zaman. Namun oleh sebuah penerbit di Jawa Tengah diterbitkan dengan judul yang gampang diingat, Ensiklopedi Akhir Zaman. Ya. Saya sangat menganjurkan Bapak dan Ibu membaca buku ini, karena buku ini menurut hemat saya adalah buku yang membicarakan ilmu akhir zaman yang paling komprehensif dan paling up to date, paling cocok dengan situasi dunia kita sekarang. Kenapa? Karena orang alim yang menulis kitab ini masih hidup bersama kita. Dan yang menariknya, penulis kitab ini asalnya dari Gaza, dari Palestina, yang berarti tetangga terdekatnya siapa? Al-Yahud. Dan Al-Yahud itu musuh utama kita, nomor wahid, ya kan? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah 82, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad akan mendapati kaum yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah kaum Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi kalau kita membaca kitab beliau ini, tidak saja terjadi transfer of knowledge, transfer pengetahuan ke kepala kita, tetapi juga terjadi transfer of ruhul jihad ke dada kita, transfer spirit berjihad di dada kita. Maka menarik sekali buku ini. Nah, dalam buku ini Syekh Mubayyad berijtihad. Kronologi 10 tanda besar itu seperti ini. Ini kronologinya. Jadi justru yang paling awal adalah peristiwa dahsyat yang disebut dengan Ad-Dukhan. Ad-Dukhan itu apa? Kabut asap. Yang dalam hadis diterangkan oleh Nabi, kabut ini akan menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat. Kalau dalam bahasa Al-Qurannya, yaghshannas, menutupi semua manusia. Jadi dunia itu gelap gulita 40 hari 40 malam karena tebalnya kabut asap menyelimuti planet kita ini. Dan kalau dalam surat Ad-Dukhan, Allah mengisyaratkan bahwa kabut asap ini datangnya dari mana? Sebab datangnya dari langit. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah hari ketika langit mendatangkan kabut yang nyata. Ya. Kira-kira apa yang datang dari langit yang menyebabkan kabut ini? Di ayat 10-nya, di ayat 16-nya surat Ad-Dukhan, Allah mengisyaratkan yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun, pada hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, batsyatal kubra, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan.